Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai saat ini, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan tubuh kita hadir ke dalam majelis ini, ke masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni dan diberi ilmu yang manfaat, serta kita semua diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram, yaitu masih di dalam bab wudu, babul wudu, bab tentang wudu. Di dalam hadis yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu bahwa Nabi itu sebelum berwudu beliau membasuh tangan dulu, basuh, menyela-nyela tangan. Kemudian setelah itu baru menghisapkan air ke hidung dalam, ya, sampai sinilah masuk airnya. Kalau belum terbiasa memang lamas, bahasa kita sinilah, padas, padih, masuk hidung air ke sampai sini. Tapi justru itu yang baik dan itu yang sunnah. Sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur-kumur, ya. Nah, wudu seperti ini kalau bisa bagus memang 5 kali sehari, yang kayak ini tadi, karena ini sunnahnya. Kalau kada bisa, ya sehari sekali di antara 5 itu. Kalau kada bisa, seminggu sekali. Kalau kada bisa, sebulan sekali. Kada bisa, setahun sekali. Kada bisa, seumur hidup sekali harus ada. Bagus-bagus diamalkan terus. Nah, saya belikan lagi. Ini pernah juga Nabi melakukan wudhu seperti ini. Tapi di hadis lain Nabi pun pernah berwudhu hanya mengusap bagian ubun-ubun saja. Kayak itu pernah juga. Nah, kayak kita nih kan yang umumnya biasanya kayak ini kalau, nah, berwudunya. Artinya yang penting bagian dari kepala ini diusap. Kalau rusak seruyannya, bela yang kayak ini tadi kan rusak seruyan. Nah, cukup, ini sudah cukup sah wudunya. Bahkan Nabi pernah juga ketika mengusap kepala tadi langsung sekaligus membasuh telinga. Tangan telunjuk masuk di dalam bagian dalam telinga, sementara ibu jarinya di luar. Ketika Nabi tadi
mengusap kepala, set langsung kayak itu. Nah, langsung pernah Nabi seperti itu. Kenapa? Karena telinga ini sunnah. Telinga sunnah tidak masuk di dalam rukun wudhu. Nah, kalau kita biasanya usap kepala dulu, habiskan, lalu telinga kanan dulu, baru kiri, 3 kali 3. Seperti itu pun boleh. Mau langsung tadi pun boleh, karena ada hadisnya. Nah, tentu wudhu ini berwudhu harus ada airnya kan. Syarat wudhu itu ada air, dan air yang boleh digunakan untuk berwudhu adalah air yang suci dan mensucikan. Kalau wadah kita di sini nyaman, banyunya banyak, pakai keran lagi. Di mana aja di masjidnya rata-rata pakai keran sudah. Di rumah gini rata-rata sudah pakai keran. Jadi nyaman. Kada khawatir lagi air yang kita gunakan itu mustakmal, kada khawatir lagi. Tapi Nabi pun pernah berwudu dengan air yang sedikit. Artinya airnya sedikit tapi suci mensucikan. Kayak apa cara wudunya? Dengan air yang sedikit. Karena kita ini bisa jadi suatu saat mungkin dalam perjalanankah atau di manakah tidak ada air yang banyak, tidak ada sungai, tidak ada danau, adanya mungkin hanya air yang sedikit, apa dalam wadah baskom umpamanya kayak itu aja, adanya itu aja airnya, tidak lagi nih, adanya itu aja umpamanya. Lalu bagaimana kita berwudu dengan air yang sedikit tadi? Kalau air yang banyak kan air yang lebih dari 2 kulah, itu kan aman tuh pasti, tidak dikhawatirkan kena najis dan tidak mungkin mustakmal kalau airnya 2 kulah lebih. Tapi kalau airnya sedikit, baskom misalnya, ada baskom, ada air, kayak apa cara berwudunya, dan tidak ada gayung. Amun ada gayung masih nyaman, diambil di baskom sedikit-sedikit kan, yang penting kan diratakan airnya. Amun kerida gayung kayak apa? Di apa? Dimiringkan baskomnya kah? Atau kayak apa cara berwudunya? Yang sekira dengan air sedikit itu cukup untuk berwudu. Amun kayak ini di Jakarta baskomnya nyaman, adalah baskom halus. Ada, coba ambil baskom halus. Kalau baskom itu kita miringkan, kita ruwak lah bahasanya, ya kita miring. Khawatir temiring benar dan banyak air yang keluar. Kalau tak angkatan kan, kalau tak angkatan habisan banyaknya. Jadi ada cara kita praktek hari ini, kayak apa cara berwudu dengan air yang sedikit. Hanya diumpama aja nih, kada usah diisi banyu baskomnya, basah sini. Ini kisahnya aja. Oh iya boleh, sini bawa sini. Nah sini. Ini kan tidak sampai 2 kulah. Tidak sampai 2 kulah nih, sedikit. Gayung tidak ada, tidak ada gayung. Kayak apa cara berwudu dengan air yang sedikit? Misal ini ada air separuh pulang banyunya, kayak apa cara? Hendak diruak ini, kalau keruakan bis. Nah
kita berwudu, misalnya ada air, sudah nih, yakini air ini suci dan mensucikan. Baca dulu niat wudu. Apa siap-siap tuh mau berwudu kan baca niatnya tadi dibarengi dengan basuhan pertama, kan gitu tuh. Wudu kan gitu. Dengan basuhan pertama dibarengi dengan niat. Ini banyak. Ambil dengan tangan. Masukkan tangan ke dalam. Masuklah. Ambil banyak kan gini. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ratakan. Sudah kalau gitu tuh. Nah, basuhan pertama itu wajib. Ya kalau. Nah, air musta'mal itu adalah air yang bekas di sini. Nih, bodo ada latikannya. Nah, bodo, nah basuhan pertama tadi ada banyunya loh. Nah, itu yang musta'mal. Ini yang musta'mal. Yang guguran dari sini itu yang musta'mal. Dan basuhan pertama ini sudah mengangkat hadas. Sementara basuhan kedua dan ketiga itu bukan mengangkat hadas lagi, hanya sunnah. Maka basuhan kedua dan ketiga boleh di sini langsung. Nah, pahamlah. Nah, kita ini pemahaman musta'mal itu keliru, salah. Dikira air yang musta'mal tuh bila sudah tercelup tangannya musta'mal banyak. Ada air musta'mal itu adalah air yang digunakan untuk mengangkat hadas dan lepas airnya, itu yang musta'mal. Bila air yang musta'mal itu pun jatuh ke dalam sini tapi tidak banyak, hanya percikannya sedikit, maka air ini pun ada yang menyebutkannya di dalam kitab At-Tahdzib fi Madzahibil Imam Syafi'i itu, ini tidak ikut musta'mal karena hanya percikannya sedikit, kecuali banyak, melebihi, ibaratnya hampir sama dengan air ini juga. Kalau hanya percikan sedikit tidak ikut jadi musta'mal ini. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi amannya kita tadi basuhan pertama ambil, bawa berjauh sedikit supaya kadang melatik ke situ. Basuh kalau sudah. Nah, yang gugur ini yang musta'mal. Yang gugur di sini nih dari wajah nih itu yang musta'mal. Tapi kan sudah di sini posisinya. Di sini masih suci mensucikan. Basuhan keduanya tadi langsung di sini bisa, boleh, karena itu bukan musta'mal lagi. Yang musta'mal itu yang mengangkat hadas. Pahamlah di sini dulu. Paham. Kemudian membasuh tangan. Basuh tangan. Nah, membasuh tangan, lalu kita niatkan ketika membasuh tangan itu ikhtirab. Ikhtirab itu niatkan tangan ini hanya untuk apa? Atau gini nyamannya, menjadi gayung. Niatnya tangan ini menjadi gayung, karena di sini kan tidak gayung. Ikhtirab sebutannya. Apa, diniatkan tangan ini menjadi gayung karena tidak gayung. Nah, niatkan jadi gayung pas sudah ke tangan nih. Niatkan jadi gayung. Ambil. Bawa lagi ke sini. Diratakan. Sudah nih mengangkat hadas. Karena basuhan yang pertama itu wajib. Yang guguran dari sini yang musta'mal. Kedua ketiganya basuh air sini. Karena ini sunnah. Ini tidak musta'mal lagi. Karena yang musta'mal tadi yang basuhan
pertama mengangkat hadas. Pengertian air musta'mal itu air yang digunakan untuk mengangkat hadas dan bekasnya, itu yang musta'mal. Sementara basuhan kedua dan ketiga itu bukan mengangkat hadas lagi, hanya sunnah. Pahamlah? Masuk ada nih? Nah, kita nih kebanyakan salah memahami air musta'mal. Lalu tangan kiri tadi sama kayak tangan kanan, itu juga samalah kayak tangan kanan. Nah, sementara kemudian membasuh mengusap kepala. Ini masih niatnya masih iktirab tadi, jadi gayung, tangannya jadi gayung. Karena tidak ada gayung. Basuh sudah, ambil lagi. Set, ambil lagi, basuh lagi. Ambil lagi air, usap lagi. Set. Telinga gitu juga, set. Dah. Lalu kaki. Nah, kaki sama kayak tadi, kayak kepala, kayak tangan sama. Ambil ambilan pertama, anukan ke batis kanan. Set, sapu. Basuhan kedua ketiga boleh di sini. Boleh? Langsung saya tangan tadi juga. Nah, lalu yang kiri kan terakhir. Kiri terakhir, langsung amculup di sini habis. Karena ini terakhir sudah. Kecuali ada lagi kawan hendak wudu, maka jangan diculup ke sini batis kirinya. Karena kalau diculup ke sini tadi itu yang musta'mal. Kenapa? Karena banyak air musta'malnya yang jatuh ke sini. Paham nggak? Kalau suatu saat tidak ada air yang banyak, ini bila airnya sedikit, adanya segayung ini atau adanya sebaskom aja. Nah, kita itu berpahaman bila air musta'mal, bila sudah terculup tangan, terjapai banyunya, musta'mal ada. Kalau musta'mal itu. Nah, jadi kita perbaiki pengertian musta'mal itu air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Dan bekasnya itulah yang disebut air musta'mal. Bilanya basuhan kedua ketiga bukan mengangkat hadas lagi, dan boleh di situ-situ karena ada musta'malnya. Ya, paham ya? Beli kakak gayung. Paham pula sudah. Namun hendak bebanyu prakteknya di luar sana, namun di sini basah masjid. Yang penting orang pian sudah tawa, menangkap, membayangkan, mengira-ngira, oh kayak itukah berwudunya. Bahkan Nabi itu pernah berwudu dengan air satu mud. Satu mud kita yang pakai menakar zakat tuh. Seitu ya Nabi berwudu cukup. Pernah Nabi berwudu seperti itu. Nah, wudu Nabi. Karena kesempurnaan ibadah kita, sholat tergantung wudunya. Kesempurnaan wudu tergantung airnya. Kan itu, tergantung airnya. Airnya dulu harus tahu jenis-jenis air. Nah, itu kita harus tahu, mengerti, oh ini air suci mensucikan, oh ini air yang cuma suci tapi tidak mensucikan, oh ini air mutanajis, air najis, harus tahu. Oh ini air sedikit, oh ini air banyak, harus tahu di situnya dulu, kategori airnya dulu, lalu kita bisa mempraktekkan ke wudunya, ibadahnya. Nah, ini supaya sempurna ibadah kita. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya.
Sampai mana nih sholat? Wa an Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu wa khallal bainal asabi' wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sha'iman. Nah, dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sempurnakanlah wudhu, kata Nabi, dan sela-selalah jari sebelum berwudhu tadi, basuh sela-sela jari, dan isaplah air ke hidung yang dalam, illa antakuna shaiman, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Nah, bila puasa jangan diisap, karena dikhawatirkan termasuk air masuk ke rongga, batal puasanya. Bila lagi kada puasa diisap air ke hidung dan berkumur. Bila lagi puasa jangan. Lagi puasa langsung aja berwudu, cukup membasuh tangan langsung berwudu, tidak usah mengisap air hidung, tidak usah berkumur-kumur, karena dikhawatirkan airnya masuk ke rongga hidung dan rongga mulut, batal puasa kita. Nah itu sedikit rasa stomach benar sampai. Nah, kita insya Allah hari Senin hari raya Idul Adha, tapi pengajian gak ada libur karena pengajian kita malam Jumat. Kita tetap lanjut pengajian. Ulun mengucapkan selamat hari raya Idul Adha, dan mudah-mudahan bagi yang berkurban diterima ibadah kurbannya. Dan di sini di masjid insya Allah berkurban juga hari Selasanya, hari kedua. Untuk sementara di masjid ini terkumpul 3 anggota, berarti 3 sapi. Ada 4 anggota, tapi yang 4 ini masih kurang 2 orang. Bila orang pian hendak umpat berkurban di sini, ini ada 2 lagi, ada 2 yang kosong. Silahkan berkurban, hubungi kami. 1 jiwanya 3 juta rupiah per jiwa. Mudah-mudahan bagi yang berkurban murah rezeki, disehatkan badan, diberkahi hidupnya dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kurang, salah tingkah laku, perkataan. Mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah dalam surganya bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.